Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya dulurku dan gimana keadaannya? Mudah-mudahan sahabatku dan dulur tani semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan tanaman sahabatku juga sehat, terkendali dari semua hama penyakit di tanaman bawang merah, dan mudah-mudahan terkendali aman sampai finish. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, kali ini saya mereview tanaman bawang merah saya di usia 40 HST dulur. Di usia 40 HST ini waktunya pengobatan dan mengantisipasi datangnya embun tepung, embun bulu dan sebagainya karena perubahan cuaca dan sikon kondisinya alam sekarang sudah panas tapi berembun, jadi ini sangat beresiko karena serangan embun. Trotol itu biasanya di saat musim-musim seperti ini biasanya itu datang, dan ini sebagian ada indikasi, dan ini antisipasinya akan saya rolling untuk bahan aktif tertentu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak saya inginkan tentunya itu dulur. Dan sahabat tani medit yang berbahagia, kali ini di usia 40 HST penampakan bakal umbinya seperti ini dulur. Ini 40 HST, dan nanti di akhir video akan saya ulas tentang dosis dan apa saja nutrisi ataupun fungisida untuk mengantisipasi trotol atau embun tepung, embun seperti ini dulur. Ini sebagian ada terindikasi, jadi ini funginya kurang kuat ataupun kurang keracian dulur. Jadi ini untuk mengantisipasinya sebelum hal-hal yang tidak diinginkan itu datang, maka kita harus mengantisipasinya dulur. Dan penampakannya seperti ini dari usia 40 HST. Ini waktunya sudah mulai menurunkan rendemen agar padat umbi itu dan cepat turun. Dan berdasarkan pengalaman, waktu pengumbian itu 45 ke atas, jadi 40 ini masih menata dulur. Jadi sahabatku, di usia-usia segini ini rawan-rawannya. Untuk itu kita harus mengantisipasi sebelum hal-hal itu terjadi. Di saat cuaca seperti ini biasanya dulur, penyakit trotol atau jenis embun itu biasanya datang di saat cuaca panas seperti ini, karena sudah malam, pagi itu sudah dingin. Biasanya kalau di daerah saya ini rawan terkena serangan trotol di saat cuaca seperti ini. Jadi nanti di akhir video akan saya bahas fungisida apa saja untuk mengantisipasi itu, dan nutrisi tentunya untuk mengantisipasi. Selain fungisida, nutrisi itu untuk mendorong rendemen itu agar turun untuk memadatkan umbi, karena ini waktunya menyongsong pengisian umbi. Jadi nutrisi itu penting untuk sahabatku. Beda lagi untuk khusus pembuatan bibit, itu nutrisi tidak terlalu diutamakan. Yang diutamakan itu adalah fungisidanya saja. Kalau untuk jenis sayur tentunya itu beda penanganan dan beda untuk pengolahan atau perawatan. Untuk sayur dan bibit itu harus kita bisa membedakan itu semua, karena untuk bibit itu tidak terlalu banyak nutrisi, karena yang diutamakan yang penting berumbi dan daunnya sehat. Kalau untuk sayur
cenderung umbi itu agar bisa besar, daunnya juga sehat, otomatis itu akan menjadi nilai tersendiri dulur. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, itu dulur di sono itu insya Allah besok akan saya review. Itu sudah usia 12 HST kalau tidak salah dulur, yang di situ. Kemudian yang di sono itu lagi olah lahan, ya itu belum saya review sama sekali. Itu waktunya penimbukan dulur, penimbukan agar benteng ini tidak terlalu rentan longsor. Itu perlu penimbukan, jadi gulutan atau bedengan itu tetap kuat, tidak ambrol. Jadi perlu penimbukan sebelum kita meratakan ataupun pemberian mulsa ataupun pupuk yang lain. Jadi itu perlu penimbukan dulu, baru kita tabur kalsium ataupun pupuk dasar dan penutupan mulsa. Sahabat tani murid yang berbahagia, mari kita racik, kita bahas fungisidanya saja untuk mengantisipasi ini dulur. Simak terus dulur, mari kita ke sana untuk membahas fungisida dan nutrisinya apa saja. Terima kasih dulur. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, setelah kita cek di lahan sana, kita kembali lagi untuk peracian bahan-bahan fungisida dan nutrisi yang kali ini kita racik. Yang pertama kita membutuhkan nutrisi yaitu pupuk daun Profit Orange. Ini unsurnya NPK 8, nitrogen 9, fosfat dan 39 kalium, 3% magnesium sulfat, MgU. Kemudian setelah nutrisi pupuk daun ini, kita fungisida. Ini Meravis Duo. Meravis Duo dulur. Ini untuk rollingan Orondis Opti, karena apa itu, ini untuk merolling Orondis Opti yang terindikasi ataupun gejala trotol, pucuk kering, daun kering, itu bisa menular. Dan ini solusinya adalah Orondis Opti dan Meravis Duo kita rolling seperti ini dulur, sebelum penyakit itu merajalela ataupun menjalar kemana-mana. Karena ini sudah terindikasi, walaupun masih sedikit, tapi kan cuacanya seperti ini, panas, berembun, ini juga beresiko. Maka daripada itu kita menggunakan Meravis Duo, kita rolling dengan Orondis Opti. Kemudian untuk fungisida yang lain, yaitu tetap yang seperti biasa Thyssen. Ini kita dosisnya kita kasih 6 sendok. Kemudian Remasol selalu hadir, ini kita kasih 20 ml untuk Remasolnya dulur. Sedangkan untuk Nativo kita kasih 1,5 sendok, maksimal 2 sendok untuk Nativonya. Karena ini cuaca walaupun tidak musim hujan, tapi cuacanya kurang bersahabat. Jadi pengaturan dosis itu tergantung pada alam dan cuaca. Kemudian sahabatku, untuk inseknya kita rolling dengan Asmax. Kita rolling dengan Asmax, ini kemarin masih beli, masih baru. Kemarin Bruvea Vayego, kemudian kali ini kita rolling dengan Asmax Abamectinnya seperti ini. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, ini semua bahan-bahannya seperti ini. Pupuk daun sebagai nutrisi, fungisida, insek, sudah ini saja. Jadi untuk sahabatku, perolingan itu penting
Maka daripada itu kita harus memahami karakter-karakter tanaman itu seperti apa saja, karena pengaturan dosis itu cenderung pada tanaman itu seperti apa dan terindikasi apa, itu kita harus mengetahuinya. Walaupun secara pelan-pelan kita bisa mengamati dan belajar untuk memahami tanaman berbang itu seperti apa, kenapa, terindikasi apa, itu pelan-pelan kita pahami, nanti akan ketemu dengan sendirinya. Berjalan waktu dengan bersharing-sharing sesama teman, sesama petani. Seperti itu dulur. Dan semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semua. Semoga bermanfaat dan alhamdulillah hikmahnya dulur. Terima kasih. Salam tani medit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk sahabatku semua. Terima kasih.